Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kami akan membahas nama tokoh pewayangan yang tak kalah menarik dari tokoh pewayangan lainnya yaitu Begawan Durna. Menurut kitab Adiparwa bahwa Begawan Durna adalah putra dari Pandita Baradwaja, kelahiran sang Begawan Durna bisa dibilang cukup dramatis dalam cerita Mahabharata. Pada suatu ketika Pandita Baradwaja pergi ke Sungai Gangga untuk melakukan ritual penyucian diri. Tapi tak disangka di sana ia melihat bidadari Gretaci yang sedang mandi dan sang pendeta Baradwaja dikuasai nafsu, sampai mengeluarkan air mani yang sangat banyak dan ditampung dalam bejana. Dari cairan dalam bejana tersebut tumbuhlah sebuah janin yang kian berkembang hingga terbentuk seorang bayi. Dan setelah besar anak itu diberi nama Durna. Durna menghabiskan masa mudanya penuh dalam kemiskinan, ia belajar agama dan ilmu militer bersama pangeran kerajaan Pancala yang bernama Raden Drupada. Setelah sekian lama Durna dan Drupada akhirnya menjadi teman dekat, saking dekatnya pertemanan mereka hingga suatu saat Drupada berjanji kepada Durna akan memberikan setengah dari kerajaannya kepada Durna apabila Drupada sudah menjadi raja menggantikan ayahnya. Pada suatu ketika Begawan Durna mendengar bahwa ada Resi Parasutama mau memberikan ilmu kepada semua Brahmana, namun pada saat Durna datang Parasutama sudah memberikan semua ilmunya kepada Brahmana yang lain. Durna pun memohon dan berjanji. Akhirnya Parasutama pun tersentuh oleh kesanggupan Durna dan memutuskan untuk memberikan pengetahuan ilmu peperangan kepada Durna. Durna menikahi Dewi Krepi adik dari Dewi Krepa yang merupakan guru di Astinapura. Karena mereka hidup dalam kemiskinan, maka dia teringat sebuah janji temannya yaitu Raden Drupada dari kerajaan Pancala, maka Durna pun menemuinya untuk minta bantuan. Setelah sampai di negeri Pancala, Raden Drupada sudah menjadi raja. Setelah Durna menyampaikan maksud dan mengungkit masa lalu akan janji yang telah lalu ternyata tidak seindah yang dibayangkan, Prabu Drupada menolak pengakuan Durna sebagai temannya dan mengatakan bahwa seseorang yang tidak sederajat tidaklah pantas menjadi teman seorang raja. Prabu Drupada berkata bahwa ia akan memuaskan hati Durna apabila Durna mau meminta sedekah seperti Brahmana yang lain daripada mengaku Durna sebagai teman. Prabu Drupada menasehati Durna agar melupakan masalah yang telah lalu. Akhirnya Durna meninggalkan negeri Pancala dengan perasaan dendam. Setelah mendapat penolakan dari Drupada, ia pun pergi ke Hastinapura menemui iparnya yang bekerja sebagai pendeta di sana. Di dalam perjalanan, Durna mendapati bola Pangeran Hastinapura terjatuh ke dalam sumur. Durna pun menunjukkan keahliannya dengan menyambung bunga rumput untuk mengambil bola tersebut dan membuat para Pangeran Hastinapura sangat terkesima. Melihat semua itu akhirnya para Pangeran Hastinapura mengajak Durna ke istana dan melaporkan kejadian tersebut kepada Resi Bisma kakek mereka. Resi Bisma pun mengenali Durna sebagai adik ipar Dewi Krepa. Durna pun ditawari untuk menjadi guru bagi Pangeran Hastinapura untuk mengajari ilmu seni peperangan. Durna pun menyanggupi tawaran itu. Lalu seluruh pangeran di Hastinapura belajar ilmu militer di bawah bimbingannya yang tak lain adalah Pandawa dan Kurawa saat masih kecil. Lalu kita beralih ke versi pewayangan Jawa. Begawan Durna merupakan seorang putra seorang raja bernama Baradwaja dari negeri atas angin dan waktu muda bernama Raden Kumboyono atau Kumbayana dan mempunyai saudara bernama Arya Kumbayaka dan Dewi Kumbayani. Raden Kumbayana atau Begawan Durna menolak perintah Prabu Baradwaja untuk menggantikan dirinya menjadi raja, dan itu membuat Prabu Baradwaja murka dan mengusir Raden Kumbayana dari istana. Maka Raden Kumbayana pun pergi meninggalkan istana di bawah kemarahan ayahnya. Dalam perjalanan dia teringat teman masa kecilnya yaitu Raden Sucitra atau Raden Drupada dan ingin menemuinya untuk menagih janji. Hingga ia sampai di tepi sungai yang sangat besar. Raden Kumbayana sakti tetapi tidak punya kemampuan untuk terbang dan ini membuatnya bingung. Sampai suatu ketika dia bersumpah bahwa apabila ada yang bisa menolong untuk menyeberangi sungai jika itu laki-laki maka akan diangkat menjadi saudaranya dan apabila itu perempuan maka akan dijadikan istrinya. Tiba-tiba ada seekor kuda sembrani yang mendekatinya dan kuda itu mempunyai sayap yang tidak lain adalah jelmaan Dewi Wilutama seorang bidadari yang dikutuk oleh dewa dari kayangan. Kutukan itu akan hilang apabila ada seorang kesatria yang mencintainya dengan tulus. Raden Kumbayana dibawa terbang oleh kuda itu untuk menyeberangi sungai.
Sebenarnya waktu untuk menyeberangi sungai hanya membutuhkan waktu beberapa bulan saja. Tetapi kuda itu menerbangkan Raden Kumbayana lebih lama dari waktunya sehingga membuat Raden Kumbayana tertidur pulas. Di dalam tidurnya Raden Kumbayana bermimpi bersetubuh dengan Dewi Wilutama dan mengeluarkan air mani dan langsung sedot oleh kuda jelmaan itu dan membuatnya mengandung. Waktu ketika sudah sampai si tepi sungai Durna mengingkari janjinya dan menyuruh kuda itu pergi. Sang kuda tidak mau pergi dan membuat Raden Kumbayana marah dan membunuh kuda itu maka lahirlah seorang putra berwajah tampan dan mempunyai kaki seperti kuda yang kemudian diberi nama Bambang Aswatama. Setelah bertemu Raden Sucitra, ternyata dia sudah menjadi raja dan bergelar Prabu Drupada. Raden Kumbayana tidak diakui sebagai temannya. Lalu Raden Kumbayana marah dan merasa terhina. Kemudian Raden Kumbayana pun balik menghina Prabu Drupada. Namun patih negeri Pancala yang bernama Raden Gandamana atau Gondomono pun membela Prabu Drupada. Maka terjadilah peperangan antara Raden Kumbayana dengan patih Gandamana. Ternyata pertarungan antara keduanya tidak seimbang. Walaupun Raden Kumbayana terkenal sakti, tetapi kesaktiannya lebih unggul daripada patih Gandamana. Patih Gandamana memiliki kesaktian yang kekuatannya melebihi 1.000 gajah. Raden Kumbayana menjadi bulan-bulanan patih Gandamana sehingga menimbulkan wajah Raden Kumbayana pun rusak. Namun ia tidak mati karena ditolong oleh Sengkuni yang sebelumnya pernah berperang melawan Sengkuni. Sengkuni pun membawa Raden Kumbayana ke Hastinapura dan di sana Raden Kumbayana diterima dan dipercaya untuk mendidik anak-anak keturunan Prabu Santanu yaitu Kurawa dan Pandawa. Demikian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dibenarkan.